Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Yang. Kali ini saya lagi di pos dan lagi santai, relax. Oke, kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan kasih Anda suatu kebiasaan baru, mungkin ya, mungkin bagi Anda baru atau mungkin bagi Anda sudah melakukannya. Anda bisa tuliskan di komentar. Dan ini sudah saya lakukan sejak dulu, teman-teman. Jadi sejak saya mulai mengenal prinsip ini, setelah itu saya meninggalkan yang dulu gitu. Jadi saya mengubah sebuah kebiasaan. Oke, mungkin agak belibet, saya akan jelaskan lebih jelas aja detail ya di sini ya. Nah, dulu itu saya itu adalah orang yang introvert. Ini saya cerita lagi bahwa saya dulu seperti Anda. Mungkin Anda mengalami hal yang sama. Saya dulu adalah seorang introvert di mana keseharian saya itu sering berada di rumah. Ya, saya kurang sering berada di luar. Jadi saya itu berada di rumah, jadi saya agak kuper seperti itu ya. Saya agak kurang pergaulan. Dan itu memang saya alami dan saya menyadari hal tersebut. Nah, yang mengakibatkan ketika saya mengenal media sosial pertama kali itu yang saya lakukan ya tentu saja saya berstatus galau, ada sedih apa saya status seperti itu ya. Nah, hingga akhirnya saya masuk ke dunia pengembangan diri dan ternyata itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ketika kita itu nulis update status yang galau-galau, kita ngupdate yang sekiranya tidak perlu, masalah-masalah dalam kehidupan kita yang kita berharap, sebenarnya tidak terlalu berharap. Ketika saya bertanya kepada seorang, bahkan saya sendiri dulu ketika update status galau, sebenarnya itu kita itu tidak berharap solusi sebenarnya, tapi kita berharap ingin menumpahkan aja emosi yang ada di dalam diri kita menjadi sebuah status, gitu ya. Nah, cuman ketika kembali ke alam bawah sadar, kepikiran bawah sadar dan kepikiran tentang kesuksesan itu ternyata tidak terlalu penting dan tidak terlalu ada efeknya juga dalam kehidupan. Yang ada malah efeknya itu kita itu malah tambah susah hidup kita itu. Jadi tidak tambah semangat, tidak tambah mencari solusi, tapi malah kita seperti tambah larut ke dalam masalah tersebut. Oleh karena itu saya menghilangkan yang namanya update status galau. Itu yang saya lakukan pertama kali. Itu saya sendiri ya. Jadi untuk bisa pikiran kita itu tambah jernih, bisa berpikiran lebih positif, yang pertama saya lakukan adalah saya men-stop status galau-galau di dalam medsos saya. Daripada begitu, misalkan saya mau update status galau, mending saya alihkan ke hal yang lain untuk mood booster seperti main gitar, nyanyi dan sebagainya. Saya jalan-jalan keliling rumah dan sebagainya. Yang penting saya tidak buat status galau. Itu yang saya lakukan pertama kali. Terus yang kedua, saya ganti apa yang saya dengarkan, karena indera pendengaran kita ini, apa yang kita dengar itu juga akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita untuk menarik rezeki, terutama yaitu ketika kita sering mendengarkan lagu-lagu sedih, lagu-lagu susah, patah hati, galau dan sebagainya, memang itu ketika situasinya, kondisinya pas dengan kita itu nikmat banget rasanya, kayak gimana gitu ya. Tapi kalau terus-terusan didengerin dan menjadi musik sehari-hari Anda, maka itu akan membuat diri Anda itu menjadi lemes, tidak berdaya, lunglai seperti itu ya. Semangat hidupnya jadi agak kurang. Memang enak sekali mendengarkan musik-musik seperti itu pas di saat kondisinya sama. Jadi sepertinya kita pas lagi sedih, kita lagi dengerin musik seperti itu seperti ada pendukung kesedihan kita. Itu kita jadi agak gimana ya? Kayak gitu, seperti ada musik pengiringnya gitu loh ketika sedih. Ya oke aja sih, tapi jangan terlalu sering, bahkan kalau bisa hilangkan. Ketika Anda bersedih, mending ganti musiknya dengan musik yang lebih semangat, lebih powerful, sehingga Anda bisa lebih punya tenaga ekstra gitu ya. Nah, saya ganti musik-musik saya. Jadi musik-musik saya ganti gitu ya. Saya ganti yang lebih semangat, yang lebih ngebeat gitu, deg gitu. Tidak yang lemes, tidak yang loyo, sehingga coba kalau Anda nggak percaya, bangun tidur. Ketika Anda bangun tidur, Anda mandi lah, beres-beres, udah ganteng, udah cantik. Habis itu Anda dengerin musik galau. Maka Anda akan merasa gerak tubuh Anda itu akan menjadi lambat sekali. Beda dengan Anda mendengarkan musik yang dem-dem-dem, yang ngebit-ngebit gitu. Langsung efeknya gerakan tubuh ini akan seperti terpacu juga ya. Oke, jadi musik-musik pembangkit semangat itu perlu Anda dengerin, yang ngebit-ngebit istilahnya. Biasanya lagu rap itu kan dia cepet temponya, nah seperti itu. Oke. Nah, kalaupun
liriknya itu juga diganti yang semangat-semangat, jangan yang susah-susah, yang sedih, patah hati dan sebagainya. Oke, itu selanjutnya. Jadi musik itu juga sangat berpengaruh kepada rezeki kita, karena itu berpengaruh juga pada energi yang akan kita keluarin di dalam hari tersebut. Lalu ganti tontonan ya, tontonannya diganti. Misalkan saya dulu itu penggemar banget FTV. Saya jujur aja kepada Anda, saya itu menggemari FTV seperti drama-drama seperti itu dulu ya, waktu masih remaja gitu, masih remaja dan masih pacaran kayak gitu. Saya seneng lihat FTV, saya seneng lihat yang susah-susah, sedih-sedih kayak gitu, saya seneng sinetron gitu. Saya juga seneng seperti itu. Nah, cuman ternyata itu juga tidak menambah ilmu atau tidak menambah apapun nilai tambah dalam kehidupan saya. Yang mengakibatkan bahkan justru ketika saya melihat hal-hal seperti itu menambah down juga. Seperti kita lihat banyak sekali sinetron yang hari ini disiarkan di TV, itu menyiarkan tentang pertengkaran, ya pertikaian, terus suaminya selingkuh, istrinya selingkuh dan sebagainya. Itu menurut saya itu hanyalah sebuah hiburan. Tapi kalau itu diteruskan setiap hari kita tonton setiap hari, maka secara otomatis pikiran bawah sadar kita tidak bisa melihat hal itu, tidak bisa menyaring hal itu. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang sangat polos seperti bayi. Saya pernah jelaskan kepada Anda bahwa pikiran bawah sadar manusia itu sangat polos seperti bayi. Mereka tidak bisa melihat mana yang negatif, mereka mana yang positif. Tidak bisa melihat itu. Mereka akan terus merekam di pikiran bawah sadar. Ya, otomatis merekam. Dan pikiran bawah sadar itu lihat yang namanya pengulangan. Semakin Anda ulangi, maka semakin terekam. Oleh karena itu, tontonan seperti itu wajib Anda ganti gitu ya. Karena saya sudah mengganti. Saya lebih baik melihat berita. Melihat berita ya, meskipun ada juga berita yang negatif, tetapi di situ minimal kita dapat informasi. Lalu pikiran kita akan mengolah mana yang sekiranya itu bisa positif untuk kita tampung di dalam pikiran bawah sadar gitu ya. Atau tonton yang lain, tonton seperti yang bermanfaat di YouTube, seperti di channel ini tuh lumayan bermanfaat gitu ya. Kalau kamu suka, subscribe. Nah, jadi dari kita itu mengganti apa yang kita tonton, kita mengganti apa yang kita dengar, terus apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tulis seperti status, itu sebenarnya seperti tulisan tapi dengan ketikan. Dan ketikan itu bisa terjadi atas pikiran kita yang mengarahkan kepada tulisan itu. Oleh karena itu teman-teman, berhati-hatilah dengan apa yang Anda lakukan, karena kalau terus diulangi, pikiran bawah sadar akan menjadikan itu seperti sebuah kebiasaan, dan pikiran bawah sadar akan memberikan keputusan ini yang kamu butuhkan, padahal sebenarnya ini tidak kita butuhkan. Siapa sih yang butuh hal-hal sedih? Siapa juga yang butuh hal-hal yang bisa membuat tubuh kita jadi loyo? Kan tidak ada yang butuh. Tubuh Anda, energi Anda itu berdasarkan hal-hal yang Anda ulangi terus setiap hari, gitu ya. Ini wajib penting. Jadi konsepnya pikiran bawah sadar itu sangat polos dan dia merekam apapun otomatis yang Anda setel berulang. Oke. Nah, jika Anda mengalami mungkin masalah seperti itu, atau mungkin Anda ingin ada pertanyaan atau apapun, silakan Anda bisa tuliskan di komentar, karena saya selalu melihat komentar Anda, ya, saya selalu melihat komentar Anda dan saya mungkin bisa balas beberapa. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, juga ada di deskripsi, biar kamu bisa interaksi sama saya langsung. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.